Materi sore ini kita akan kenalan dengan salah satu jurusan keren lagi nih, teman-teman. Jurusan idola saya. Ini juga jurusan masa depan kita sebagai pebisnis online. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saya saat ini lagi ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti biasa, ngisi acara literasi digital bareng sama Kominfo. Jadi saya agak lama di sini, sekitar 5 hari. Hari Minggu sudah berangkat, nanti pulang hari Sabtu kalau nggak salah. Hampir seminggu lah, karena memang agak padat acaranya. Saya ngisi tadi sesi pagi. Nah, ini sebelum istirahat, saya sempatkan untuk sharing-sharing soal dunia per-SMK-an. Seperti biasa, kita akan sharing-sharing soal tiga hal. Yang pertama soal dunia per-SMK-an, yang kedua menyinggung sedikit soal digital marketing, sama sedikit juga soal PT Kombas Digital Internasional. Oke, materi sore ini apa Om Tri? Apa ya? Materi sore ini kita akan kenalan dengan salah satu jurusan keren lagi nih, teman-teman. Jurusan idola saya. Ini juga jurusan masa depan kita sebagai pebisnis online. Penasaran sama jurusan apa? Oke, kita simak bareng-bareng. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan jurusan yang namanya multimedia. Udah kenal belum? Jurusan multimedia di SMK itu salah satu jurusan favorit saya. Itu juga sudah sejak tahun 2019 ya, waktu pertama kali saya full in charge sebagai Direktur Operasional PT Kombas Digital Internasional. Itu tahun 2019, itu sudah mulai saya mengelola siswa PKL dari jurusan multimedia. Dan ternyata jurusan ini keren banget. Siswanya talented banget dan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai dunia industri, apalagi di dunia digital marketing. Kenapa? Karena menurut saya masa depan digital marketing itu hanya ada di dua hal. Yang pertama konten, yang kedua coding. Ini bacaan kami di PT Kombas Digital Internasional soal bagaimana prediksi proyeksi dunia digital marketing ke depan. Nah, dunia digital marketing ke depan itu akan tergantung pada dua hal. Yang pertama konten, yang kedua coding. Nah, konten itu siapa yang bikin? Nah, tentu saja sebetulnya dari semua jurusan bibit-bibit konten kreator yang keren itu pasti ada, mau jurusan apapun ya di SMK. Tapi kemudian di jurusan multimedia ini yang kemudian secara spesifik, secara khusus siswa-siswa tersebut sudah dilatih untuk menjadi konten kreator. Itu jurusan multimedia. Nah, tapi di kurikulum Merdeka itu jurusan multimedia sudah nggak ada. Jadi di kurikulum Merdeka jurusan multimedia itu sudah berubah menjadi jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Jadi memang ada perubahan. Jadi namanya berubah, dari dulu asalnya multimedia, sekarang sudah berubah di kurikulum K13 ini sudah berubah menjadi namanya jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, kerennya di mana Om Tri? Nah, kerennya bahwa ada banyak ruang lingkup di jurusan DKV ya. Kita sekarang menyebutnya DKV, bukan multimedia lagi. Di jurusan DKV ini yang memang cocok dengan aktivitas kita sebagai digital marketer. Yang pertama, mereka punya ruang lingkupnya adalah desain periklanan alias advertising. Kan cocok banget dengan kita. Jadi mereka dari kelas 10 atau kelas 1 sudah mulai
step by step tentunya ya, belajar bagaimana sih membuat desain periklanan atau desain untuk advertising. Itu satu. Terus yang kedua, mereka juga mulai step by step bertahap belajar soal desain identitas perusahaan. Nah, itu yang meliputi logo, company profile, kemudian sampai yang kayak bikin kop surat segala macam ya, backdrop. Itu juga mereka sudah belajar membuat desain identitas perusahaan. Tentu saja ini sangat berguna buat brandingnya kita ya. Branding kita sebagai perusahaan, sebagai digital marketer kan juga perlu branding gitu. Sekarang kita sudah bukan zamannya lagi main hit and run. Tapi kita harus sudah mulai pelan-pelan membangun branding dan ciri khas perusahaannya kita. Jadi begitu orang lihat Kombas, langsung dibayangan di benak teman-teman sudah muncul, oh Kombas itu bisnisnya kayak gini. Gitu. Itu brand. Brand itu adalah persepsi orang yang orang pikirkan tentang kita. Apa yang pertama kali orang dengar soal Kombas, yaitu adalah brandnya Kombas. Gitu. Jadi teman-teman SMK juga sudah belajar itu, desain identitas perusahaan. Yang ketiga, belajar juga desain marka lingkungan. Ini soal environment ya. Terus juga mungkin kurang berhubungan dengan kita. Yang keempat juga ruang lingkup di DKV adalah mereka belajar desain multimedia. Nah, ini yang pasti kita butuhkan sehari-hari. Kita bikin desain banner, kemudian kita bikin desain feed buat Instagram, bikin logo segala macam. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan desain multimedia, tentu saja karena ini asalnya dari multimedia, kemudian berubah jadi DKV, jadi tentu saja nuansa multimedianya itu masih sangat kental. Gitu. Selain itu tadi lebih ke desain untuk postingan ya, desain multimedia itu secara umum lebih ke desain postingan. Nah, mereka juga akan belajar istilahnya desain grafis industri. Nah, apa bedanya dengan desain multimedia? Kalau desain multimedia tadi lebih ke desain postingannya, kalau desain grafis industri itu lebih ke kayak misalnya bikin desain kemasan, kemasan produk. Jadi ini buat teman-teman yang punya produk sendiri, ini sangat bermanfaat nih ilmu dari siswa-siswa DKV ini, karena mereka sudah belajar gimana sih bikin desain kemasan yang menarik. Oh, kalau misalnya kemasannya berupa tube, itu seperti apa? Kalau misalnya berupa botol kayak gimana? Kalau misalnya kotak kayak gimana? Kalau pouch kayak gimana? Itu mereka nanti belajar. Oh, kalau misalnya tube berarti nanti desainnya harusnya bulat kayak gitu ya, atau misalnya macam-macam lah. Itu teman-teman belajar. Jadi kalau buat kita yang sudah punya produk sendiri, itu nanti nggak akan bingung lagi bikin desain kemasannya. Karena mereka dari awal sudah belajar soal bagaimana nanti membuat desain kemasan yang menarik. Itu pasti kepake banget buat kita. Terus yang berikutnya, yang nomor 6, mereka juga sudah belajar bikin komik. Nah, ini yang tidak disangka-sangka. Bikin cerita bergambar alias komik. Loh, buat kita dunia industri apa Om Tri? Nah, buat dunia industri ini juga sangat penting ketika kita mau masuk ke storytelling. Sekarang bukan saatnya lagi kita betul-betul hanya mengandalkan hard selling. Kita juga sudah harus masuk ke penjualan yang sifatnya lebih soft selling. Gitu. Soft selling, storytelling, itu dalam jangka menengah itu sangat bagus buat kita. Kenapa? Dengan kita menggunakan storytelling, itu kita bisa menjual bukan hanya produknya saja sebagai komoditas, tapi kita juga bisa menceritakan value behind the produknya. Manfaat dari produk kita apa sih? Cerita di balik munculnya produk kita kayak gimana sih? Gitu. Misalnya teman-teman jualan sepatu nih, atau jualan hijab, atau jualan minuman misalnya, atau jualan madu misalnya, itu madu bukan hanya dinilai sebagai madu doang, sepatu bukan hanya dilihat sebagai fungsinya sebagai alas kaki doang, tapi story behind the produknya kayak gimana, value-nya apa. Nah, itu yang kemudian bisa kita explore secara mendalam, dan itu akan menambah nilai produknya sendiri. Jadi kita nggak jual produk hanya sebagai komoditas saja. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menjual value dari produk itu adalah storytelling-nya. Bentuknya salah satunya bisa dalam bentuk komik, gitu, dalam bentuk media bergambar. Ini mereka sudah belajar dari kelas 1. Tapi tentu saja bertahap.
gitu. Terus yang berikutnya mereka juga belajar desain grafis media. Nah, desain grafis media ini lebih ke urusannya hal apa kayak cetak ya, bikin buku, bikin majalah gitu. Itu belajar. Terus nomor 8 yang saya suka juga soal mereka belajar fotografi dan videografi. Sudah pasti. Namanya juga konten kreator, mereka pasti akan dibelajar gimana sih cara bikin video yang menarik, gimana sih bikin foto yang menarik, gitu, mulai dari menyiapkan produknya, kemudian pengambilan gambarnya, kemudian editingnya sampai finishingnya, gitu, termasuk ketika video itu membutuhkan talentnya seperti apa, kemudian nanti kalau misalnya harus ada voice over tuh kayak gimana, itu mereka belajar semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah terima lulusan dari DKV ini, apalagi yang berkualitas, yang berprestasi, itu investasi yang sangat luar biasa teman-teman. Kita udah nggak akan bingung lagi mikirin yang namanya konten. Kita nggak akan bingung lagi mikirin yang namanya media. Kenapa? Karena mereka sehari-hari itu sudah terjun bergulat di bagaimana bikin konten yang menarik. Ya, jadi mereka juga belajar soal videografi dan fotografi. Yang paling akhir, yang nomor 9, ini juga jadi masa depan kita, yaitu mereka juga akan belajar animasi. Nah, itu kerennya, mereka juga akan belajar animasi. Mungkin animasi yang masih sederhana kali ya, tapi tetap itu akan bikin postingan kita, konten kita lebih menarik. Itu ada 9 poin yang ruang lingkup DKV itu yang kemudian bikin saya berpikir, yes, inilah jurusan yang saya cari-cari dari dulu. Kenapa? Karena tadi masa depan digital marketing itu hanya ada 2, konten dan coding. Kontennya itu nanti dihandle oleh teman-teman dari jurusan DKV, desain komunikasi visual. Ini kalau dalam kondisi ideal ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya bisa ideal? Caranya adalah tentu saja kita sebagai dunia industri harus terlibat secara aktif di proses pembelajarannya. Jadi jangan kemudian karena tadi Om Tri cerita, oh ini desain keren, ya udah kita tinggal duduk manis nunggu lulusannya kita rekrut. Nggak seperti itu prosesnya, Bambang. Gitu. Kita juga harus ikut terlibat secara aktif di jurusan itu. Kita juga harus hadir membimbing mereka, membina mereka, mengarahkan mereka. Makanya kemudian rencana Kombas ke depan, jadi saya sudah cerita di video sebelumnya ya, bahwa PT Kombas Digital Internasional saat ini sudah menjadi mitra industri untuk 2 jurusan, yaitu bisnis daring dan pemasaran, kalau sekarang namanya jurusan pemasaran, sama jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, kalau sekarang namanya jurusan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kami sudah jadi mitra industri untuk 2 kompetensi keahlian itu, 2 jurusan itu. Nah, kedepannya insya Allah dalam waktu 1-2 tahun ini Kombas akan masuk terlibat secara aktif di 2 kompetensi keahlian yang baru nih. Salah satunya adalah DKV, desain komunikasi visual. Jadi kita terlibat dari awal, masuk sebagai guru tamu, mulai dari awal ya, mulai awal berarti dari mulai sinkronisasinya, kemudian magang gurunya, kemudian kami hadir sebagai guru tamu. Jadi betul-betul siswa itu kami bimbing, belepotan, terlalu semangat saya. Kami bimbing, kami bina, kami arahkan untuk mereka menjadi konten kreator yang super keren. Gitu, jadi masa kedepannya dalam 1-2 tahun ini, siap-siap aja teman-teman ya, akan hadir kelas industri PT Kombas Digital Internasional itu untuk jurusan DKV. Ini saya sangat optimis dengan masa depannya ini. Jadi ini adalah masa depan, salah satu masa depan dari kita yang misalnya mau tetap eksis, kita yang mau upscaling di dunia digital marketing, yang harus diperkuat adalah konten. Nah, DKV ini adalah gudangnya anak-anak konten kreator yang kreatif, konten kreator yang keren, konten kreator yang up to date. Ini ngumpulnya itu di jurusan DKV. Ini yang mungkin banyak teman-teman belum tahu nih. Ini kesempatan buat kita untuk dari awal memang kita harus hadir membimbing mereka, membina mereka, mengarahkan mereka. Memang tidak ada yang instan teman-teman, kita harus sabar.
Gitu. Ini project kelas industri itu project jangka menengah. Kita baru bisa merasakan hasilnya setelah 3 tahun ke depan, setelah anak siswa yang kita bimbing dari kelas 1 ini lulus mereka kelas 3. Itu baru kita kebanjiran konten kreator. Gitu. Nah, karena ini proses jangka menengah butuh waktu 3 tahun, makanya teman-teman harus lakukan dari sekarang. Karena itu tadi ya, masa depan digital marketing ada 2. Yang pertama di konten, yang kedua coding. Kontennya ya berarti masuklah ke jurusan DKV, desain komunikasi visual. Jadi mulai dari sekarang nih saran saya teman-teman ya, teman-teman coba mulai petakan deh di SMK di sekitar teman-teman ada nggak jurusan multimedia. Kalau dulu multimedia, kalau sekarang namanya jurusan DKV. Coba lakukan pendekatan ke mereka. Entry point-nya yang paling simple adalah dengan mengajukan proposal kerjasama soal siswa PKL, pengelolaan siswa PKL. Mereka PKL di tempat kita manfaatkan ilmunya, kita ajari mereka juga soal seluk-beluk digital marketing. Nanti kalau misalnya sudah sama-sama oke antara kita dengan pihak sekolah, baru bisa kita lanjut ke kelas industri ya, mulai dari sinkronisasi, magang guru tamu gitu. Ini saya paling semangat dengan jurusan di kafe saat ini. Jadi itu potensi besar yang ada di jurusan DKV alias desain komunikasi dan visual. Kalau dulu kita kenal sebagai nama jurusan multimedia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Hari ini saya udah sore nih, mau mandi sore, istirahat. Terus malam mungkin siap-siap ngisi lagi. Ya begitulah. Resikonya jadi konsultan kementerian ya harus siap full energy buat berbagi ilmu ke seluruh pelosok negeri. Itu aja teman-teman dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah pertanyaannya, atau WA saya, PM saya, DM saya langsung silahkan. Kalau teman-teman merasa postingan ini berguna, jangan ragu-ragu untuk bagikan, di share supaya lebih banyak orang lagi yang tahu betapa kerennya jurusan DKV. Itu aja dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.